teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas berbagai topik menarik seputar aset daerah. Biar kita nggak cuma bahas teori di kelas aja, kali ini kita langsung turun ke lapangan untuk wawancara ke BKAD Kota Tangerang Selatan, supaya bisa tahu secara langsung nih gimana sih pengelolaan aset daerah itu dijalankan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasannya, semua bakal kita bahas di vlog ini. Jadi stay tune terus ya. Ya, saya akan dari BPK dan menyerahkan saya. Jadi tujuan sini untuk melakukan aset di mana manajemen aset yang itu kalau misalkan ada proses catatan ini bangunan manajemen itu kan pengelolaan ya, maksudnya bahasa Indonesia kan pengelolaan ya, dari sampai perusahaan apa sebenarnya siklus. Nah, perencanaan itu merupakan bagian dari siklus pengelolaan itu kan. Nah, terkait dengan catatan itu dasarnya dari mana dulu nih? Nah, kalau untuk memahami kita harus memahami konsepnya dulu. Konsep apa sih yang dimaksud dengan barang milik daerah? Barang milik daerah itu adalah semua barang yang diperoleh dari APBD dan perolehan lain yang sah. Itu definisinya. Apa yang dimaksud dengan perolehan lain yang sah? Satu, berdasarkan undang-undang, kemudian berdasarkan perjanjian, dan yang macam-macam, perjanjian jual beli, mungkin apa, kemudian berdasarkan hibah, kemudian berdasarkan peraturan undang-undangan. Contohnya peraturan perundang-undangan itu Tangsel itu berdiri karena adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangsel. Dia lahir berdasarkan undang begitu, undang-undang pemerintah Kota Tangsel tahun 2008. Itu di dalam pasal itu dijelasin, jadi seluruh aset tanah, bangunan, termasuk utang piutang yang diperuntukkan untuk wilayah Kota Tangerang Selatan yang lokasinya diserahkan dari Kabupaten Tangerang Kota Tangsel. Gitu. Terus ada lagi misalnya pencatatan tanah itu berdasarkan penyerahan dari pengembang ke pemerintah daerah. Itu dia lahir berdasarkan misalnya hibah nih, Mas kasih hibah ke Tangsel, nanti dicatat dasarnya ini. Kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu. Ya, untuk perencanaan dalam implementasi sendiri, ya prosesnya ya perencanaan itu nanti setiap OPD melakukan penerbitan RKMD, rencana kota milik daerah. Nah, nanti kemudian melakukan validasi atau verifikasi. Tujuannya apa? Kira-kira sesuai dengan pelaksanaan tupoksi pemerintahannya. Kira itu. Ada apa nih? Ada tanah, pengadaan barang kayak misalkan mobil dinas ataupun jadi setiap pengguna barang. Jadi siapa yang mengadakan nih? Misalnya dinas mana? Nanti mereka melaporkan kepada BKAD selaku pejabat pembantu pengelola barang. Siapa pengelola barangnya? Atas nama Pak Sekda, Sekretaris Daerah. Kepala OPD itu selalu pengguna namanya. Paham ya? Nah, kadang-kadang kendalanya itu apa ya?
kadang-kadang barang yang sudah dipakai itu tidak diketahui atau sudah rusak dan kemudian tidak pernah dilaporkan. Nah itu yang agak repot tuh mekanismenya. Ketika kalau memang sudah rusak ya tolong dibuatkan laporannya sehingga untuk dihapuskan sebagai apa dari neraca aset. Inventarisasi kalau nggak salah dilakukan tetap ya. Ada jangka waktunya kok. Maksudnya ada term per tanggal berapa gitu kemudian dilakukan inventarisasi. Fungsinya sebagai pengawasan dan pengendalian wasdam. Kendalanya ya pasti ada. Ya maksudnya banyak aja kendalanya. Kayak misalnya barangnya nggak ada, kemudian apa yang namanya istrinya nggak tahu kemana, terus kemana gitu kan, harus dicari lagi. Kemudian ada hal-hal apa ya, supaya teknis lah kira-kira. Legalitas apa nih? Surat kepemilikan yang dibawa oleh dinas itu misalkan ke BKD atau dipegang sendiri oleh dinas. Oh gitu. Kalau terkait bukti kepemilikan, setahu saya ya, yang tanah itu kepemilikannya dipegang, aslinya dipegang sama BKD. Itu era baru sekarang. Kalau dulu harus ada penelitian lebih lanjut nih. Dulu tuh kelemahan pemerintah, jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat tuh ini administrasinya itu kurang. Tapi kalau sekarang sudah mulai tertib nih, jadi setiap bukti kepemilikan tanah dan kalau bangunan ada PBG atau IMB kalau tidak kan. Nah disitulah di pengasuhannya. Sudah sertifikat masih banyak kendalanya. Dari kita memang juga permohonan bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah pemerintah daerah studi kasus pelaporan aset ya, pelaporan aset yang terjadi di BKD Kota Tangerang Selatan ya. Jadi sebenarnya Pak seperti biasa lah, ada OPD melapor. Setiap belanja yang dilakukan oleh dinas-dinas atau OPD, baik transaksi yang lainnya, itu harus dilaporkan ke aset dulu sebelum bisa dicairkan. Jadi semuanya dinas di Perkim, kita kan bangun jalan, Perkim dia pengen bangun jalan, sebelum dibayar dia harus laporin untuk dicatat. Nanti setelah itu diverifikasi oleh aset, baru kita masukkan ke dalam laporan kita. Nah laporan kita itu akan direvisi ke dalam laporan keuangannya pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi semua laporan belanja dari persediaan sama belanja, kalau ngerti masuk belanja modal nggak pakai. Tahu nggak belanja modal? Belanja modal itu belanja peralatan, belanja aset tetap. Contohnya adalah tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jaring-jaring irigasi, sama aset tetap lainnya. Di luar dari itu namanya persediaan. Nah persediaan itu tahu ya apa ya, ATK, ikan oli, bensin segala macam. Nah itu semua harus lapor ke aset dulu untuk dicatat. Setelah lapor di aset dicatat, baru kita masukkan ke dalam neraca. Nah sebelum masuk ke dalam neraca kita akan pilih-pilih dulu nih. Ada transaksi penerimaan, ada apa pengeluaran, ada transaksi apapun, ada ikhlasnya atau apapun. Setelah sudah bersih semuanya baru masuk ke bulan. Seperti itu sebenarnya simpelnya. Cuma yang ribetnya karena transaksinya banyak. Transaksinya itu bisa puluhan ribu, setahun itu bisa puluhan ribu. Banyak. Misalkan dalam bayar itu akan dipilah-pilah lagi, apakah semuanya ini dengan bayar? Iya, kita cek dulu. Jadi dinyatakan bisa dibayar, itu kita melakukan pengecekan.
tanpa batas nominal? Enggak, batas nominal itu hanya mengikuti dari anggaran yang berlaku. Jadi nggak boleh lebih anggaran. Anggarannya kita 50 juta, kita belanja 59 nggak boleh. Gitu loh, angka 50 juta kita belanja 49, ataupun angkanya pas di angka 50 juta anggaran. Gini, saya tuh berpikir gini, kalau berbicara barang milik daerah di Kota Tangerang Selatan itu semua belanjanya pasti teradministrasi dengan baik oleh kita. Itu pasti. Beda mungkin ada beberapa daerah yang belanjanya itu langsung dibayar. Kalau kami enggak. Jadi makanya kami rame. Saya pernah datang ke daerah Jawa Tengah. Itu daerah Jawa Tengah tuh bidang asetnya sepi. Tapi kalau di sini bidang asetnya rame karena tiap hari itu ada orang yang lapor dari sini. Ini bagian aset untuk diverifikasi kalau dia sudah dinyatakan dicatat oleh bagian aset, baik persediaan atau aset tetap, baru kemarin di perbendaharaan yang dibayar. Gitu. Oh enggak, kita pakai SPD aset namanya, SPD aset. Jadi sekarang kita tuh gabungan dari Kementerian Dalam Negeri, semuanya pakai SPD. Jadi untuk penganggaran ada SPD penganggaran, untuk keuangan ada SPD penatausahaan keuangan. Terus kalau untuk aset ada SPD aset namanya, dan itu nanti akan terintegrasi. Jadi kalau seumpamanya kita belanja, saya catat, dibayar, langsung ngeposting di jurnalnya akuntansi. Itu satu sistem, dan itu dari Kemendagri. Jadi terus nanti kami juga kalau belanja dia dengan, kalau ada OPD belanja, terus dia itu kurang informasinya kayak seumpamanya belanja mobil tapi nomor angkanya nggak ada, itu apanya nggak ada, itu kita balikin. Jadi pencatatan kami harus lengkap. Yang pencatatan itu dari tim sebenarnya manajemen dan dari pihak sebagai. Oh itu kita nggak, ya. Jadi kita kerjasama sama pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh Kemendagri. Jadi kalau dari Dalam Negeri menunjuk pihak ketiga itu, dan pihak ketiga itu yang disebar ke seluruh pemerintah kota, kabupaten dan provinsi. Sebagai untuk mengawasinya. Nggak ngawasin, dia hanya menjaga sistem saja. Kalau untuk pengawasan ada BPK sama inspektorat. BPK, BPKB dan inspektorat. Jadi itu sebenarnya memang kayak jagain banget sih. Jadi kayak sekarang ini kami lagi rapat tentang memitigasi jalan lingkungan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sampai jalan-jalan terkecil harus dicatat. Setelah kita terima sama PU sama termos di meja. Jadi biar mereka sudah belanja, kita harus memastikan jalan ini bener nggak dibelanjakan sekian, panjangnya berapa bener nggak, terus jalan itu dibangun di atas tanah siapa, itu harus pasti. Kita mau bicara buat pengawasan itu barangnya sudah jadi atau kayak terus pengecekan dari pembangunan jalan, perbaikan jalan. Pengawasan itu dilakukan secara berkala berapa bulan? Di kami itu kan ada tiga subbidang. Satu subbidang kami penatausahaan, dan saya mencatat membuat laporan sampai selesai pengusutan dan segala macam. Lalu ada subbidang yang berbicara tentang pengamanan. Yang dianggap pengawasan itu adalah pengamanan aset. Pengamanan aset itu adanya di Payudi. Kalau untuk pengawasan itu ada sendiri namanya inspektorat. Pengawasan secara terus yang terakhir adalah pemanfaatan aset. Jadi dicatat, diamankan, dimanfaatkan. Nah, tujuan pemanfaatan itu untuk bisa mendapat pendapatan daerah. Jadi kalau di sini kalau mau nanya tentang pengamanan, tadi Pak Isi tadi itu pengamanan itu dia orang itu. Yang tadi orang itu. Yang terbengkalai gitu Pak? Bukan terbengkalai. Jadi itu namanya kita namakan sebagai aset idle ya. Peruntukannya kita belum pastikan dikarenakan masih menunggu semacam kayak gini. Kan kita ada semacam, kalau di awal itu ada namanya tata ruang. Tata ruang Tangerang Selatan mau dijadiin apa nih? Nanti di daerah ini kantornya, daerah ini kantornya. Itu ada beberapa tanah yang biasanya ex pengembang dari Taro, dari BSD yang ngasih ke kita. Nah, tanah itu biasanya kita gunakan untuk apa? Biasanya rata-rata sekarang ini kalau tangsel butuh RTH ya waktu rumah hijau kita rata-rata sudah waktu rumah hijau dia sebagai resapan supaya nggak terlalu banyak banjir. Ini aja dengan kondisi seperti ini, dengan hujan yang intensitas deras,
masih banjir. Karena banjir itu, pengen ngomong saya, banjir itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dihindari. Benar ya? Bisa digeser ya. Tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dipindahkan. Kalau memindahkannya dengan baik, maka nggak akan ada banjir. Memindahkannya ke gorong-gorong, lempar masuk ke laut. Sebenarnya gitu. Atau diresapkan ke dalam tanah pakai sumur-sumur biologis. Jadi nggak bisa dirapikan. Nah kalau umpamanya dengan intensitas, kan asal itu di bawah, posisi di bawah kita. Jadi tunggu lewatin Tangsel, gitu, baru Tangerang segala macam, baru lewat Serang, tuh, baru masuk tuh ke laut, baik laut Selat Sunda yang ada di Serang, ataupun laut Jawa yang ada di daerah Tangerang. Nah jadi kalau tadi pertanyaan tadi, saya pikir ada aset yang tidak bisa gini loh, ini nggak digunakan. Mamanya ya, kita mikir nih, kalau kita langsung gunakan, nanti tahu-tahu ini butuh nih buat tandon, gitu kan? Karena tahu ini buat aliran, kan tandon itu digunakan untuk menahan air sementara. Tandon itu tandon apa ya? Waduk ya? Waduk besar ya. Nah, kita tuh punya beberapa waduk besar loh, untuk menampung air itu, kemungkinan buat itu. Jadi bukan nggak digunakan sama sekali. Sementara pemerintah daerah belum memakainya dikarenakan masih ada perencanaan terhadap tanah-tanahnya, dan kita harus bentar juga sih cek dulu. Sekarang kalau spiritual itu masih buat dipertahankan gitu, maka bisa kalau misalkan aset yang masih belum dijalankan ini kita inventarisasi gitu ke pihak lain, jadi sekalian buat ngadain atau bawah. Oh itu namanya pemanfaatan aset, bisa dimanfaatkan atau kita gunakan sebagai potensi pendapatan daerah, itu bisa. Cuma tergantung kita lihat kondisinya dulu, apakah kondisi tersebut memungkinkan atau mungkin sudah ada perencanaan terhadap tanah tersebut, tetapi belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Jadi kalau anggaran terbatas kita nggak bisa. Ngantri loh 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Ada lagi sih. Masalah utamanya cuma satu sih, terlalu banyak transaksi dan kita kadang-kadang ribet ngurusinnya, itu satu. Yang kedua, jadi salah satu masalahnya itu, dan juga tidak semua orang tentang penata usaha barang milik daerah karena beragam. Saya nggak bisa gini, kadang-kadang gini, kita nggak bisa memaksakan ilmuwan kita kepada orang lain. Ada orang lain yang kita kasih tahu, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Itu tergantung sumber daya masyarakat, tergantung kualitas masing-masing. Contoh, sarjana kesehatan masyarakat, tahu-tahu disuruh mengerjakan hal ini, ya kan? Terus kita ngajarin, dia nggak ngerti atau mungkin ada kesalahan, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada sarjana tekniknya, dia bisa bangun jalan, tapi kan untuk pengetahuan masyarakat kan belum bisa. Dan kalau dibalik, saya nggak bisa bangun jalan. Seperti sebenarnya permasalahan itu aja. Jadi karena kita terhubung dengan beberapa dinas yang mempunyai keahlian khusus kayak teknis pembangunan jalan, gitu kan, kayak teknis kesehatan, nah akhirnya ada permasalahan atau kendala biasanya di situ. Bukan mereka nggak mau belajar, bukan, tapi atau bukan memang nggak ada orang lain atau orang lain yang bukan, karena kebetulan disiplin ilmunya mereka seperti itu, dan kita Tangerang Selatan tuh dalam artian sumber daya manusianya itu gak terlalu banyak dan sebenarnya kurang kita, dan akhirnya kita pakai yang sudah ada, dan akhirnya ada pengurus barang yang sarjana kesehatan masyarakat, ada pengurus barang yang sarjana teknik, ada pengurus barang yang sarjana akuntansi. Kalau sarjana akuntansi saya akan ngomong jalan, sarjana sosial saya akan ngomong jalan, tapi ketika berbicara sama sarjana teknis dan lain-lain nggak bisa gitu. Ini kendalanya di situ sebenarnya. Secara yang lain-lain nggak ada, hanya itu aja, dan itu karena transaksinya banyak. Kalau kesalahannya 1 atau 2 nggak masalah, kalau kesalahannya ada 15 atau 20 atau 30, itu lumayan treatmentnya, kita harus ikhlas atau segala macam. Betul kan buat slogan di BKD Tangsel itu slogannya BKD Tangsel, BKD ya, BKD Tangsel. BKD Tangsel kan slogannya apa ya? Kita nggak ada sih, tulisan doang BKD doang. Kayak slogan. Paling kita tuh nggak pakai slogan, tapi pakai ngikut visi misi wali kota dan wakil wali kota. Hanya itu juga, seperti negara juga kan gitu. Pakai asas kitanya presiden. Jadi kita ngikutin, jadi dari asas kita turun ke wali kota,
visi misi wali kota, gubernur, lalu turun lagi visi misi wali kota. Nanti kita ikut semua ini. Jadi kalau dibilang slogan-slogan, kita hanya ikutin visi misi. Ada ini Pak, pesan-pesan buat masyarakat buat menjaga aset. Oh iya, jaga aset, jaga kebersihan itu. Karena tadi selalu darurat sampah, jaga kebersihan dan jaga aset kita, aset bersama. Karena aset itu digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat, buat kepentingan masyarakat dan kebaikan kota Tangerang Selatan. Dengan adanya aset yang dijaga dengan baik, kita gunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal kita manfaatkan, kita isi pendapatannya kita ambil, lalu kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk membangun fasilitas masyarakat. Sekarang Tangsel itu udah bangun banyak balai kota, jalan-jalan Tangsel nggak ada yang rusak kok, kecuali bisa banjir kemarin. Banjir juga kemarin seminggu lagi kita tutup lagi, kita rakit lagi. Alhamdulillah Tangsel lagi nyala. Tapi lebih kaya Kabupaten Tangerang sih. Karena udah ada pabrik, udah ada laut, ya nggak ada sawah.